Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya. Selamat malam kepada para pemirsa di channel. Hari ini saya akan membawakan tema membahas 7 tahun yang diterangkan di dalam Satipatthana Sutta. Banyak orang yang bertanya, bagaimana cara memenuhi latihan 7 tahun itu yang diterangkan di dalam Satipatthana Sutta. Yang telah membaca sutta tersebut pasti semuanya tahu, di akhir khotbah itu Sang Buddha memberikan keterangan kepada para bhikkhu. Para bhikkhu, kalau Anda sekalian mau melaksanakan latihan ini sesuai apa yang diterangkan di dalam Satipatthana Sutta, maka dalam waktu 7 tahun akan memperoleh salah satu dari 2 hasil. Yang pertama yaitu mencapai tingkatan arahat, atau kalau seseorang masih melekat terhadap Dhamma, dia akan mencapai tingkatan anagami, yaitu selama 7 tahun. Kemudian Sang Buddha menerangkan lagi, jangankan 7 tahun, bahkan 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Jangankan 1 tahun, bahkan 7 bulan, 6 bulan, 4 bulan, dan seterusnya hingga yang paling pendek adalah 7 hari. Pasti Anda yang telah mempelajari atau membaca Satipatthana Sutta yang sangat terkenal, yang terdapat dalam Majjhima Nikaya, pasti mengetahui semua tentang hal ini. Nah, untuk bisa melaksanakan apa yang dimaksud oleh Sang Buddha selama 7 tahun, paling lama selama 7 tahun dan paling tepat 7 hari, sebelum kita membahas itu, kita perlu membahas dulu latihan apa yang diterangkan di dalam Satipatthana sehingga memerlukan waktu 7 tahun paling lama dan 7 hari paling cepat. Karena itu akan kita bahas dulu di dalam Satipatthana Sutta terdapat 4 latihan pokok. Yang pertama adalah apa yang disebut kaya upasana. Kaya upasana adalah meditasi pandangan terang, yaitu mengamati tubuh di dalam tubuh. Artinya pengamatan tubuh dari bagian tubuh ya, mengamati bagian-bagian tubuh di dalam tubuh, bagian kecil di dalam tubuh. Contohnya saat kita mengamati keluar masuknya napas, napas adalah bagian tubuh karena napas adalah berkaitan dengan paru-paru dan lubang hidung. Karena itu disebut tubuh, karena itu latihan ini disebut pengamatan tubuh di dalam tubuh. Jadi napas hanyalah sebagian kecil dari tubuh kita. Itu yang pertama adalah kaya nupasana. Yang kedua adalah wedana nupasana, yaitu pengamatan perasaan di dalam perasaan. Jadi pengamatan
bagian kecil di dalam perasaan itu contohnya kita mengenal paling tiga jenis perasaan. Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan netral. Nah, dalam satu hari kita mengalami 3 jenis perasaan ini saling silih berganti. Nah, pada satu saat mungkin Anda menyadari perasaan sedih. Nah, saat Anda mengamati perasaan sedih, saat itu berarti Anda adalah mengamati perasaan di bagian perasaan yang disebut Wedana Nupassana. Nah, kelompok yang ketiga yaitu pengamatan bentuk pikiran di dalam pikiran di dalam bentuk pikiran. Contohnya, kita mengetahui banyak pikiran, tetapi langkah pertama kita harus mengamati 3 jenis bentuk pikiran, yaitu pikiran yang dikuasai oleh keserakan atau loba kilesa. 2. Pikiran yang dikuasai oleh kebencian, duka kilesa. Kemudian dosa kilesa. Yang ketiga, pikiran yang dikuasai oleh kegelapan atau ketidaktahuan, moha kilesa. Nah, pada saat kita dalam keadaan diam, kita menyadari, oh saat ini aku sedang dikuasai oleh kebencian, oh saat ini aku dikuasai dengan kemalasan. Kalau pikiran kita berkaitan dengan panca niwarana. Karena itu dari bentuk-bentuk bagian pikiran yang begitu banyak, satu bagian kecil yang saat itu kita sadari, kita amati. Cara mengamatinya bagaimana? Yaitu kita amati saat munculnya, saat berkembangnya, dan saat lenyapnya. Itulah caranya. Kemudian bagian keempat adalah apa? Yaitu bentuk-bentuk pikiran atau yang disebut dhamma. Kita mengetahui ada 5 kelompok dhamma yang perlu diamati. 1, yaitu panca niwarana. 2, panca kanda. 3, 12 ayatana, artinya 6 indriya dan 6 objeknya. Kemudian 7 faktor pencerahan, baru yang terakhir 4 kebenaran mulia. Nah, dari ini semua nanti dalam latihan, maksudnya dalam bentuk latihan kaya Nupassana sampai ke dalam dhamma Nupassana, itu bisa kita rinci hingga lamanya 7 tahun, paling lama dan paling cepat 7 hari, tergantung kemampuan kita, parami kita. Mengapa kok bisa sampai secepat 7 hari? Mengapa kok begitu lama 7 tahun? Inilah yang perlu kita bahas. Sekarang saya akan sedikit kembali menerangkan tentang kaya Nupassana supaya Anda jelas. Di dalam pelatihan kaya Nupassana terdapat 6 jenis latihan. Nah, tadi kan satu patana ada 4 jenis latihan toh. Kaya Nupassana, Wedana Nupassana, Citta Nupassana, Dhamma Nupassana. Nah, sekarang bagian kaya Nupassana saja ada 6 bagian. Yang pertama adalah anapanasati, yaitu pengamatan terhadap keluar masuknya nafas. Bagian kedua adalah pembahasan terhadap 32 bagian tubuh yang menjijikan. Yang ketiga yaitu pengamatan terhadap 4 elemen. Tubuh kita terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen padat, elemen cair, elemen panas, dan elemen udara. Elemen padat apa? Tubuh kita memiliki daging, otot, tulang, itu semua kan padat.
kita memiliki elemen cair apa? Air mata, keringat, kencing, air kencing, darah, dan sebagainya. Kita memiliki udara, unsur udara apa? Napas kita, udara di dalam perut, dan sebagainya. Kita memiliki unsur panas atau panas dingin, badan kita kan bisa merasa hangat, merasa dingin. Semua ini nanti kita amati semua, itu adalah bagian yang kedua di dalam kaya Vipassana. Jadi pengamatan terhadap 4 elemen. Kemudian ini adalah yang ketiga toh. Yang pertama adalah Anapanasati, yang kedua 32 bagian tubuh yang menjijikan, yang ketiga 4 elemen, yang keempat adalah apa? Yaitu pengamatan terhadap Asubha. Yaitu Asubha adalah pengamatan terhadap, maksudnya pengamatan atau perenungan terhadap proses terjadinya pembusukan sebuah mayat. Itu juga perlu kita amati. Itu tadi ada 4 bagian ya, Anapana, kemudian 32 bagian tubuh yang menjijikan, kemudian 4 elemen, kemudian Asubha. Nah, yang 4 ini latihannya banyak dalam keadaan posisi duduk karena perenungan sebagai objek meditasi formal duduk. Nah, sedangkan yang 2 lagi dalam keadaan kegiatan aktivitas sehari-hari, yaitu yang pertama adalah mengamati 4 posisi tubuh. Gitu. Kita kan dalam sehari-hari tidak terlepas dari 4 posisi tubuh, dalam keadaan duduk seperti kita sekarang, dalam keadaan berdiri, jalan, bahkan berbaring sekalipun kita amati, bukan tidur tetapi berbaring ya. Dengan demikian 4 posisi ini kita setiap hari kan selalu menggunakan, kita amati. Cara mengamati apa? Muncul, berkembang, lenyapnya. Kan tidak mungkin toh kita dalam 24 jam duduk terus, pasti sebentar berubah posisi. Karena terus-terusan duduk tidak mungkin, terus-terusan berbaring pun juga tidak mungkin. Karena itu saat kita duduk, saat kita bosan, berubah posisi, perubahan itu semua kita amati. Saat kita memahami perubahan-perubahan itu, berarti kita telah memahami apa yang disebut anicca. Anicca adalah sikap atau keadaan kondisi yang tidak kekal. Ini perlu. Dengan kita mengetahui sifat anicca, nantinya dukkha, dan akhirnya anatta, yaitu karena anicca selalu berubah. Mengapa ada perubahan? Karena selamanya tidak mungkin memuaskan. Karena selalu anicca dan tidak memuaskan, maka akan timbul pengertian yang ketiga, anatta. Kalau kita memahami 3 bentuk anicca, dukkha, anatta ini, maka kita akan mengerti bagaimana terbentuknya dukkha. Itulah. Jadi ada 6 jenis untuk kaya Vipassana. 1, Iryapata, yaitu pengamatan terhadap 4 posisi tubuh. Yang kedua, Sati Sampajanya. Sati Sampajanya yaitu mengamati setiap gerakan atau aktivitas apapun sedetail-detailnya. Kemudian latihan yang ketiga adalah Anapanasati. Yang selanjutnya adalah 32 bagian tubuh. Kemudian 4 elemen. Yang terakhir ke-6 adalah Asubha. Nah, itu adalah untuk apa? Kaya Vipassana. Belum lagi nanti yang untuk Dhyana Vipassana. Dalam Dhyana Vipassana saja
kita mengetahui ada 3 jenis perasaan, yaitu perasaan menyakitkan, perasaan menyenangkan, dan perasaan netral. Kalau kita kembangkan lagi dari perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Untuk perasaan menyenangkan itu kalau berkaitan dengan tubuh kita sebut sukawidana. Tapi kalau berkaitan batin, mental, kita senang, itu disebut somanasa. Jadi perasaan senang ada 2 kalau kita kaitkan dengan indria. Perasaan senang tubuh sukawidana berkaitan dengan tubuh. Perasaan senang berkaitan dengan batin disebut somanasa. Perasaan tidak menyenangkan berkaitan tubuh dukawidana. Perasaan tidak menyenangkan atau berkaitan dengan mental disebut domanasa. Netral tetap 1. Jadi ada 5 indria berkaitan dengan perasaan. Indria adalah kemampuan kita mengetahui jenis-jenis perasaan itu. Jadi ada 5 kalau dikembangkan menjadi indria: sukawidana, somanasa, dukawidana, domanasa, dan adukamasuka, yaitu yang disebut netral. Itu aja ada 5. Itu kalau berkaitan dengan indria. Belum lagi kalau dikaitkan dengan 6 indria kita. Tiap indria mengalami 3 perasaan. Kita memiliki 6 indria, mata, telinga, hidung, lidah, kecapan, dan tubuh, sentuhan. Ke-6 adalah pikiran. Setiap indria ada 3 macam. Kalau 6 kali 3 berapa? 18 bentuk perasaan. Kalau dikaitkan dengan indria sangat luas sekali kalau berkaitan dengan wedana. Jadi wedana nupasana itu sangat luas. Walaupun sangat luas dan banyak yang diamati, paling tidak yang pokok 3 ini tidak boleh kita lupa. Perasaan senang, perasaan sedih, atau tidak menyenangkan, dan netral. Dari 3 ini nanti berkembang bisa sampai bermacam-macam bentuk perasaan. Tuh, belum lagi nanti berkaitan dengan cita nupasana dan juga dhamma nupasana. Sekarang itu adalah bentuk-bentuk bahan dhamma yang kita gunakan untuk latihan. Sekian banyaknya, kalau kita sesuaikan dengan apa yang disebut di dalam Caka Sutta. Ini saya membicarakan untuk lebih mengenal lebih dalam Satipatthana. Saya mengambil di dalam Caka Sutta, juga masih termasuk di dalam Majjhima Nikaya. Caka Sutta adalah 6 kelompok 6. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai pokok pembahasan dhamma apa toh? Dalam yang disebut vipassana itu dhamma apa yang perlu kita amati. Nah, 6 kelompok 6. Jadi dalam 6 kelompok 6 ini ada berarti 6 kelompok 6. Setiap kelompok ada 6, jumlahnya ada 6. Jadi 6 kali 6 berapa? 36. Nah, ada 36 kelompok dhamma berdasarkan Caka Sutta. Kalau berdasarkan Satipatthana Sutta tadi kan sudah kita bahas secara kasar, nanti kita jelaskan lagi. Kalau di dalam Caka Sutta ada 36. Yang pertama, kelompok pertama yaitu 6 indria. Seperti tadi, mata, telinga, hidung, lidah,
kulit, dan pikiran. Itu berdasarkan indera kelompok 6. Dari 6 indera, karena ada indera terbentuk pasa kontak. Nah, berarti ada 6 jenis kontak. Ini juga perlu kita amati. Kontak berkaitan dengan indera mata, kontak dengan berkaitan indera telinga, dan sebagainya. Nah, dari indera menimbulkan kontak, dari kontak menimbulkan apa? Tanda, perasaan. Nah, ada, kalau berdasarkan Cacakasuta ada 6. Kalau berdasarkan Satipatthana kan banyak lagi. Nah, dari perasaan menimbulkan apa? Tanda sesuai dengan apa itu hukum sebab akibat, yaitu yang berkaitan. Nah, dari tanda timbullah apa yang disebut upadana. Jadi ada 6 berkaitan indera, 6 berkaitan pasa, ada 6 berkaitan perasaan, ada 6 berkaitan dengan tanda, ada 6. Jadi 36 pokok ini adalah sebagai bahan pengamatan di dalam vipassana berdasarkan Cacakasuta. Nanti pada kesempatan lain kita bisa membicarakan tentang Cacakasuta lebih luas. Sekarang kembali ke pokok pembicaraan kita selama 7 tahun hingga 7 hari. Mengapa kok bisa sampai 7 tahun 7 hari? Nah, sekarang kita mulai menghitung-hitung berdasarkan matematika apa yang diterangkan di dalam Satipatthana Sutta. Tadi kan sudah dikatakan Satipatthana Sutta terdiri dari 4 bagian, yaitu Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana, dan Dhammanupassana. Nah, sekarang kita hitung dulu bagian Kayanupassana. Tadi kan ada 6 bagian kan? Nah, yang 2 bagian yaitu Iriyapata, pengamatan terhadap 4 sikap tubuh, yang dilanjutkan nanti latihannya menjadi sati sampajanya, pengamatan setiap gerakan, setiap aktivitas, yaitu sadar setiap saat. Ini kita anggap aja ini merupakan latihan pokok, latihan dasar. Bisa Anda lanjutkan latihan 1 hingga 7 tahun. Ini adalah latihan pokok dasarnya. Sekarang yang bagian lain, Anapana 32 bagian, 4 elemen, dan Asubha. Ini bisa kita rinci ya. 1, Anda bisa mengembangkan dengan tekun dan rajin berlatih Anapana selama 1 tahun. Kalau Anda bisa memperoleh keadaan jana atau samadhi dalam 1 tahun, maka Anda akan lebih mudah untuk memenuhi selama 7 tahun. Apakah bisa Bante dalam 1 tahun untuk mengembangkan Anapana? Tentunya dengan rajin. Di dalam Anapanasati Sutta atau di dalam Visuddhimagga, pengembangan Anapanasati terbagi menjadi 6 bagian. Nah, ini 6 bagian. Kalau setiap bagian itu Anda kembangkan dalam waktu 1 bulan, berarti Anda memakan waktu paling tidak 6 bulan.
karena itu dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk anapanasati. Di dalam 6 bagian itu tahapan pertama disebut menghitung, yaitu saat Anda mengembangkan anapanasati kan dianjurkan untuk mencatat napas masuk, napas keluar, atau menghitung saat menarik napas masuk, menghembuskan napas masuk, keluar 1, napas masuk, napas keluar 2, dan seterusnya hingga 10 kembali lagi ke 1. Itu adalah tahapan pertama. Nah, kalau Anda rajin melakukannya bisa meningkat ke tahapan kedua. Tahapan kedua adalah yang disebut sekedar mengamati napas. Jadi Anda sudah tidak menggunakan pencatatan dan menghitung napas lagi. Karena apa? Karena kesadaran Anda, sati Anda sudah kuat, jadi tidak perlu menggunakan pencatatan dan menghitung, kecuali saat timbul gangguan-gangguan berupa pikiran-pikiran yang mengganggu atau suara, maka konsentrasi Anda melemah, Anda gunakan catatan atau hitungan lagi. Setelah ada latihan tahapan kedua dengan hanya sekedar mengetahui napas masuk, napas keluar tanpa hitungan atau catatan, maka semakin lama Anda juga semakin mahir. Maka masuk ke dalam tingkatan ketiga yang disebut mengikuti napas. Artinya mengikuti napas, pertama Anda hanya fokus pada napas masuk, napas keluar saja. Napas masuk Anda tahu, napas keluar Anda tahu. Sekarang aktivitas napas sekecil-kecilnya atau sehalus-halusnya harus Anda ketahui. Artinya dimulai dari proses Anda mulai menarik napas hingga akhir dari proses menghembuskan napas harus Anda ikuti semua. Dengan mengetahui ini terus-menerus secara sambung menyambung saat napas masuk hingga napas keluar, itu disebut tahapan ketiga, yaitu mengikuti napas. Setelah Anda mencapai tahapan ini, tentunya konsentrasi Anda semakin kuat, sati Anda semakin kuat. Saat itu yogi sudah mulai bisa merasakan sentuhan napas di belahan bibir atas. Anda sudah mulai merasakan napas masuk, napas keluar itu seperti menyentuh atau menggosok bibir atas. Nah, saat itu konsentrasi Anda mulai menyempit, artinya hanya di sekitar daerah sentuh yang disebut touching point. Hanya di situ saja konsentrasi Anda. Saat itu tentu kesadaran Anda akan semakin kuat, dan karena konsentrasi Anda hanya pada titik itu, dengan demikian konsentrasi Anda semakin kuat, akhirnya napas pun juga semakin lama semakin halus, semakin halus. Tapi walaupun napas Anda semakin halus, karena konsentrasi Anda sangat kuat saat itu, Anda tetap mengetahui napas masuk, napas keluar. Dan nantinya lama-kelamaan napas itu akan berubah menjadi nimitta. Ini adalah tahapan kelima. Nimitta adalah gambaran batin. Nah, bagi orang-orang tertentu, nimitta setiap orang tidak sama. Karena itu saya katakan bagi orang-orang tertentu, napas itu bisa terlihat bagaikan asap. Nah, ya tentu pada saat Anda merokok, kan ada yang bisa melihat
asal pokok. Seperti itulah contohnya kira-kira. Karena kan setiap orang tidak tentu bisa berbentuk asap. Beberapa orang berbentuk sinar, bisa sinar terang kalau Anda meditasi terutama di dalam ruangan gelap, tahu-tahu kok terang. Nah, jangan heran, jangan takut, itu nanti terang di ruangan Anda makin lama bisa menyatu di daerah sentuh touching point. Karena itu tahapan keempat, mengetahui daerah sentuh touching point ini sangat penting. Karena sinar itu ada sinar gangguan dan ada sinar yang objek perlu kita amati. Sinar gangguan adalah nimita gangguan. Kalau sinarnya tampak jauh dari daerah sentuh, abaikan. Tetapi kalau napas itu berada di daerah touching point, maka itulah objek yang betul, nimita yang betul yang perlu Anda amati. Nah, dari situ nanti yang pertama ada orang yang cuma hanya bentuk terang remang-remang di sekitar wajah. Mungkin terangnya seperti awan abu-abu, tetapi seperti mendung gitu abu-abu. Nanti makin lama makin terang, makin terang, bahkan mengumpul di daerah touching point di depan lubang hidung. Ya mungkin berbentuk kapas yang putih, makin lama makin terang. Dengan demikian berarti Anda nanti makin lama makin terfokus kepada nimita itu. Saat itu napas semakin lama semakin halus. Nah, karena napas semakin lama semakin halus, tetapi walaupun semakin halus, konsentrasi Anda juga semakin kuat. Dan karena saat itu sudah mulai muncul nimita, tentu perhatian Anda akan lebih tertarik terhadap nimita ketimbang napas yang lebih halus. Tetapi jangan dilepas napasnya sampai nantinya napas dan nimita itu menyatu. Nanti menyatu. Jadi saat Anda konsentrasi napas, berarti juga mengamati nimita. Saat Anda mengamati nimita, saat itu juga Anda mengamati napas. Jadi nimita dan napas mulai menyatu. Saat itu berarti faktor kelima dan jana ekagata mulai terbentuk. Saat itu yogi pasti sudah memiliki 5 faktor, yaitu apa? Faktor suka, perasaan senang saat meditasi, piti, suka, piti, dan ekagata, tentu vitaka wicara ada. Maka kalau 5 faktor ini ada, maka mereka sudah mencapai apa yang disebut jana. Itulah, jadi anapana ada 6 tahapan. 1, menghitung. 2, sekedar mengamati napas, yaitu saat melepaskannya catatan. Yang ketiga, mengikuti. Yang keempat, halusnya napas. Yang kelima, munculnya nimita. Yang keenam, masuk dalam jana atau konsentrasi yang dalam. Itu adalah. Itu kalau Anda rajin berlatih loh ya, tiap hari mungkin duduk 1 jam, jalan 1 jam, duduk 1 jam, jalan 1 jam. Karena kalau Anda sudah mencapai tahapan keempat, telah bisa merasakan sentuhan napas dalam keadaan posisi jalan pun Anda bisa mengetahui napas. Kalau sudah itu dalam waktu 1 bulan aja, duduk 1 jam, jalan 1 jam, Anda bisa mencapai kondisi samadhi. Jadi
Kalau berdasarkan hitung-hitungan secara kasar 6 bulan atau mungkin 1 tahun atau 2 tahun, kalau berdasarkan pengalaman di PAO Center umumnya 2 tahun mereka rajin berlatih begitu, 1 jam duduk, 1 jam dalam, 1 jam duduk, 1 jam dalam waktu 1 tahun 2 tahun mereka sudah memperoleh jana dalam pengalaman para yogi di PAO Center di Myanmar. Karena itu berdasarkan ini Anapana kita anggap 1 tahun latihan baik memperoleh jana maupun tidak 1 tahun. Nah, setelah itu Anda bisa melanjutkan latihan yang kedua, yaitu apa? 32 bagian tubuh yang menjijikan. Ini pun juga 1 tahun. Kemudian langkah ketiga 4 elemen 1 tahun. Baru yang keempat Asubha 1 tahun, berarti 4 tahun. Nah, dalam Dhamma pada kata orang yang mengembangkan 32 bagian tubuh itu bisa mencapai tingkatan anagami. Seorang ibu, nenek-nenek, ibu dari seorang kepala desa itu diajari 32 bagian tubuh oleh para biku, dia bisa mencapai anagami dan memiliki kemampuan bisa membaca pikiran orang lain. Jadi ya sekedar ceritanya begini. Setiap menjelang puasa, para biku menghadap ke Sang Buddha untuk berpuasa di suatu tempat selama 3 bulan kan. Nah, para biku itu meminta apa? Wejangan kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memberikan wejangan, oh kalian hendaknya kembangkanlah 32 bagian tubuh yang menjijikan. Apa 32 bagian tubuh yang menjijikan? Yaitu mengamati seperti rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, tulang, dan seterusnya. Itu semua kan kalau kita amati dengan sungguh-sungguh bersifat menjijikan. Nah, itu setelah mereka berjumlah sekitar 30 atau 60 biku itu memperoleh objek meditasi ini, mereka mulai mencari tempat yang sesuai. Dan dalam perjalanan maka mereka menemukan sebuah desa. Di situ terdapat seorang nenek, ibu dari kepala desa ini ditemui oleh para biku, apakah di sini cocok, dan setelah mereka cocok maka ibu kepala desa ini mengumpulkan para penduduk desa untuk membantu keperluan para biku itu membuat kutilah dan sebagainya. Kemudian para biku ini pun juga pergi ke tempat-tempat yang sudah disediakan untuk melakukan meditasi. Nah, kemudian nenek ini tanya, para Bante, apa yang Anda lakukan duduk diam itu untuk apa? Para biku menerangkan, oh kami sedang melakukan meditasi. Meditasi apa? Ya diterangkan. Kemudian para biku itu menjelaskan, kita sedang mengembangkan meditasi dengan objek 32 bagian tubuh. Kemudian nenek ini diajari oleh para biku itu, ya Anda cukup mengucapkan, merenungkan 32 bagian tubuh itu, rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, otot, dan seterusnya, jumlahnya 32. Kalau Anda pernah mengikuti Pabbajja Samanera atau Atasilani, tentu tahu apa dan bagaimana cara mengembangkan
32 bagian tubuh seperti yang saya jelaskan ini. Nah, para biku itu pun juga menjelaskan kepada nenek ini, dan nenek ini pun juga setelah mendengar, dia pun juga mengikuti nasihat para biku itu, dan dia dengan tekun melatihnya, menghafalkannya dari rambut kepala hingga air kencing atau otak, terus bolak-balik demikian. Dan karena dengan tekun, nenek ini telah mencapai jana, dan setelah itu dia mencapai jana keempat. Tidak hanya itu, dia pun juga memperoleh tingkat kesucian anagami dan memperoleh pengetahuan apa? Artinya bisa membaca pikiran orang lain, dan akhirnya dia tahu, oh ternyata para biku itu belum mencapai tingkat kesucian seperti saya. Tetapi nenek itu tidak sombong, justru dia bertanya-tanya, mengapa para biku ini kok tidak bisa mencapai, sedangkan saya hanya sebagai seorang nenek, seorang ibu rumah tangga kok telah mencapai. Maka dia mengetahui, oh ternyata para biku itu resah terhadap keperluan sehari-harinya. Mereka perlu menyiapkan air untuk cuci kaki, membersihkan tubuh. Lah, mereka akan tinggal di sebuah bukit yang cukup jauh untuk mencari air. Mereka perlu itu, dan masa-masa adalah hujannya adalah sangat lebat, dan mereka pun juga perlu membetulkan kuti-kuti mereka yang bocor. Belum lagi mereka mengumpulkan makanan. Maka nenek ini mengetahui, oh ternyata para biku itu tidak bisa konsen karena pikirannya diributkan oleh keperluan-keperluan mereka. Oh, karena itu saya tahulah, maka nenek ini mulai memanggil para penduduk, diberitahu, Anda perlu memperhatikan para biku. Coba lihat kutinya bocor dan sebagainya, carikan air dan sebagainya. Maka para biku ini paling tidak memperoleh perhatian atau bantuan dari penduduk. Dengan demikian setiap biku paling tidak memperoleh 4 atau 1 kapia. Dengan demikian mereka tidak repot-repot lagi, dan makanan apa yang cocok dan obat apa yang perlu, biku itu tidak perlu ngomong. Nenek ini sudah tahu dengan membaca pikiran biku yang perlu. Oh, Bante ini perlu ini, maka dia bisa menyediakan dengan bantuan nenek ini. Maka akhirnya di masa-masa para biku itu juga mencapai tingkat arahat. Inilah sekedar cerita apa yang tercantum di dalam Dhammapada Kata. Jadi 2 objek ini, khususnya 32 bagian tubuh dan asubha, itu sangat cepat menuntun seseorang yang tekun untuk mencapai tingkatan anagami. Jadi kalau tadi anapana 1 tahun, 32 bagian tubuh 1 tahun, 4 elemen 1 tahun, asubha 1 tahun, sudah berapa? 4 tahun. Kalau Anda tekun, apalagi di dalam tahun pertama, dalam bulan, kan tadi anapana kan ada 6 tahapan. Kalau setiap bulan Anda tekun, mungkin mencapai dalam waktu 6 bulan Anda bisa mencapai samadhi. Tentunya 32 bagian tubuh, 4 elemen dan asubha bukan merupakan hal yang sulit bagi Anda capai.
tercapai. Apalagi diimbangi oleh sati sampajanya yang setiap hari perlu Anda kembangkan, itu 4 tahun. Nah, kemudian tahun kelima, nah ini Anda perlu mengembangkan Wedana Nupassana. Karena Anda telah mengembangkan Kaya Nupassana, apalagi Anda telah memperoleh samadhi atau paling tidak mendekati, Anda tentu mudah untuk mengembangkan Wedana Nupassana. Kemudian tahun ke-6 Citta Nupassana, ke-7 Dhamma Nupassana. Itulah hitung-hitungan skala kasar 7 tahun. Mengapa bisa 6 tahun, bisa kurang? Karena yogi itu dalam tahun pertama untuk anapana sudah mencapai jana, jadi bisa berkurang hingga bahkan 7 hari. Inilah pembahasan 7 tahun 7 hari di dalam Satipatthana Sutta. Tentunya semua ini perlu Anda lakukan. Di dalam Dhamma ada kata-kata apa yang disebut ehipasiko. Dhamma adalah perlu untuk dibuktikan, perlu Anda lakukan latihan yang tekun. Semoga uraian saya menjadi jelas dan bermanfaat bagi semuanya. Akhirnya saya ucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk berbahagia.